Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita bicara masih deep learning yang kita bumikan menjadi pembelajaran mendalam bersama narasumber kita, Bapak Profesor Ali Sauhah PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe, bagi video ini kepada sesama guru, kepala sekolah, supaya kita bisa memahami framework pembelajaran mendalam yang ada pada kerangka pembelajaran, yaitu kemitraan. Kali ini membicarakan kemitraan antar siswa dan sebagainya, nanti dibahas secara detail. Dan kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana Pak Yanto kabarnya? ya baik-baik, Alhamdulillah. Ini kita akan eh, bicara kemitraan dari apa frameworknya kerangka pembelajaran. Gimana kemitraan kali ini dengan siapa, Pak Ali? Ya, ini mungkin bagian kemitraan yang tidak banyak dilakukan orang, mungkin masih jarang ya, kemitraan dengan guru atau murid di sekolah lain di Indonesia. Nah, untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu idealnya juga bisa aja kemitraan dengan guru atau murid di luar Indonesia karena penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, Pak Yanto. Ya, dan Eh, ya kemitraan saat sekarang ini kan dapat dilakukan secara praktis, murah, pakai teknologi komunikasi yang luar biasa, pakai Zoom, pakai grup WA. Saya sangat setuju, Pak Ali. Gimana skenario-nya menurut Pak Ali? Iya, ya kalau untuk dalam negeri mungkin hubungan pribadi antara antara guru dengan guru lebih dulu ya, karena kalau hubungannya belum dibangun di luar kedinasan itu bisa aja nanti masih perlu komunikasi secara pribadi. Jadi dengan mungkin saja yang equal dalam tanda petik sama-sama setingkat, tetapi bisa juga yang tidak equal dalam kaitannya dengan tanda petik. Saya mohon maaf mengatakan yang tidak equal ya. Jadi mana yang lebih berkembang lebih dulu itu bisa memberikan masukan-masukan bagaimana pembelajaran bahasa Inggris itu selama ini bisa berjalan dengan baik sehingga itu kemudian di-share. Jadi kemitraan yang dibangun bisa aja antar guru mata pelajaran bahasa Inggris dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris lainnya di sekolah lain yang kira-kira memang bisa ditularkan gitu. Tapi bisa juga dalam bentuk komunitas Pak Yanto. Ya. MGMP mungkin ya, MGMP. Tetapi ini tidak usah kemana-mana. Hmm. Ini cukup dengan teknologi, dengan Zoom, bahkan bisa aja asinkronus dalam artian menggunakan WA Group. Hmm. Nah, WA Group itu sharing kira-kira apa yang sudah dikerjakan oleh guru di sekolah tertentu, khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris, tapi bisa juga mata pelajaran lainnya ini. Jadi Hmm. kalau dalam kaitannya dengan kemitraan antara guru atau murid dengan guru atau murid mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran yang lainnya di dalam negeri, saya kira itu relatif hanya ingin agak repot sedikit lah begitu. Tapi saya belum pernah mendengar Pak Yanto bahwa Ya, ini dilakukan. ya, ya. Memang saya kira ini kan barang baru kemitraan itu. Ketika sekolah melakukan praktek pedagogi selama ini mungkin memang belum ada untuk semua sekolah. Baru sekolah-sekolah yang mampu melaksanakan. Misalkan sekolah-sekolah di Jakarta, sekolah hebat itu kemitraannya bahkan sampai ke misalkan pergi ke PBB, ke Harvard, ke Oxford itu terdanai. Iya, Karena mereka sudah iya, iya. ada
apa sumber finansialnya dan juga komitmen Ya, orang tuanya. Nah, kita kan tidak harus begitu ya, Bali. Ya. ya betul. Ya, ya Pak Yanto. Hmm. Jadi yang dalam negeri ini saya kira sangat sederhana, tidak perlu membutuhkan dana. Sekolahnya tidak harus sekolah yang punya dana yang cukup besar, karena ini hanya apa ya, inisiatif dari guru dan kemudian bisa aja membawa murid-muridnya Pak Yanto dalam Ya, bentuk misalnya sekali-sekali Pak, mungkin sekali dalam satu semester itu sudah bagus ya antara murid dengan murid dalam bentuk katakanlah Zoom. Zoom itu kan batasannya bisa sampai banyak ya, jadi apalagi kalau berlangganan. Itu untuk dalam negeri Pak Yanto. Jadi saya ya, kira bisa berlaku juga untuk mata pelajaran yang lain, tapi khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris, ya coba dengan apa? Dicoba guru itu menghubungkan antara murid dengan murid berbahasa Inggris secara lisan dalam Zoom, atau bisa aja kemudian murid itu dibina dalam kaitannya dengan komunikasi menulis itu dengan menggunakan WA grupnya murid Pak Yanto. Itu saya belum pernah mendengar itu tanpa dana loh, ini tanpa dana gitu. ya, ya. Dan Begitu Pak Yanto. ya, itu juga apa mungkin bagi sekolah yang kelasnya, makomnya tinggi dalam arti reputasinya, kemitraan itu dilakukan dengan model mereka, yaitu yang selama ini dikenal dengan sister school. Ya, sister school itu juga terjadi. Hanya ketika kita mengadopsi pembelajaran mendalam, ini harus lebih tertata, terencana, dan apa benar-benar diperhitungkan dampaknya Pak Ali. Saya kira ide Pak Ali untuk membangun kemitraan sampai ke luar negeri dan sebagainya itu merupakan hal yang sangat penting untuk empowering existing collaboration ya, dengan yang ada saat ini. Saya kira bagus itu. Terus, Iya, hmm, nah, iya Pak Yanto. Jadi khusus untuk kolaborasi, khusus untuk kemitraan partnership dalam mata pelajaran bahasa Inggris ini memang rasanya mutlak sangat apa sangat bermanfaat ya, karena hmm, membumikan apa yang mereka pelajari di kelas itu ke dunia nyata. Dunia nyatanya itu berkomunikasi dengan orang lain ya, menggunakan bahasa Inggris. ya, Karena anggap saja mereka tidak bisa menggunakan bahasa lain untuk komunikasi selain bahasa Inggris. ya, Nah, hmm, apalagi kalau kemudian itu tidak hanya dalam bentuk Zoom itu, kalau Zoom itu sinkronus dalam artian bisa uh, berkomunikasi secara lisan, ya, hmm, berbicara, kemampuan ya, berbicara. Tapi kemudian asinkronus diikuti dengan komunikasi bisa aja masih dalam bentuk WA group, tapi bisa juga itu kemudian masing-masing murid itu bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris seperti mengungkapkan kalimat-kalimat sederhana, tapi betul-betul komunikasi yang otentik dalam konteks dunia mereka. Begitu Pak Yanto. ya, ya. Apalagi kalau sekolah yang sudah punya IT sistem yang baik, yang asinkronus itu tadi, yang unsinkron itu tadi, itu bisa menggunakan website ya. Dan juga banyak hal bisa ditebus sehingga siswa secara individual menentukan target-target cita-cita yang ingin dibangun dari kemitraan itu. Kemudian kalau saja misalkan bisa dilakukan apakah dengan luring, artinya real, atau dengan Zoom, kemitraan itu tidak secara langsung bisa memperkuat pendidikan multikultural Bali. Dan itu menjadi tren Iya, betul. multikultural itu. Luar biasa itu. Saya kira mudah-mudahan ada lah yang Betul. melakukan apa yang sedang kita bincang-bincangkan pagi ini. Gimana, Bali? Ya Pak Yanto, saya mengingatkan bahwa sebetulnya ini bisa digerakkan oleh pimpinan, leadership dalam tataran dinas, leadership dalam tataran pengawas, leadership dalam tataran kepala sekolah. Kalau itu kemudian digerakkan oleh kepala sekolah A dengan kepala sekolah B menggerakkan guru-gurunya itu artinya tidak hanya guru mata pelajaran bahasa Inggris, tapi guru mata pelajaran yang lainnya Ya, juga, itu luar biasa.
saya kira kalau inisiatif menunggu inisiatif guru sendiri, Hmm. ya ini memang Ya, parsial Pak Yanto. Tapi kalau itu bisa jadi inisiatif kepala sekolah atau mungkin kepala dinas ya. ya. Apalagi tadi Pak Yanto melihat cross cultural understanding, bagaimana Hmm. memperkaya wawasan budaya mereka. Kalau orang Jawa ya jangan sampai Jawa sentris, Hmm. juga tahu budaya di tempat lain dan kemudian menghargai seperti apa budaya mereka. Lah, yang terakhir Pak Yanto, Hmm. kalau tadi tadi dalam negeri itu relatif saya kira tidak ada masalah ya karena gerakan pembelajaran mendalam itu sudah jelas mengisyaratkan perlunya kemitraan, Ya. mengisyaratkan perlunya gerakan yang dibuat oleh para kepala sekolah untuk kemudian mengeterapkan pembelajaran mendalam yang salah satunya adalah kemitraan untuk bisa memperkuat terwujudnya tujuan pembelajaran mendalam. Nah, kalau kemudian kerjasamanya itu, kemitraannya itu dengan luar negeri, nah ini saya kira perlu juga komunikasinya government to government melalui Adikbud barangkali. Ya. Nah, kita kan punya Adikbud di Australia ini, Ah, dan sekolah-sekolah, kepala sekolah, guru-guru juga sudah pernah mengunjungi sekolah-sekolah di Australia. Kenapa itu kemudian tidak dilanjutkan dengan kemitraan antar guru, kemitraan antar murid, tidak hanya mata pelajaran bahasa Inggris, tapi khususnya mata pelajaran bahasa Inggris, itu hmm. peluang besar. Ya. Kabarnya itu memang G2G ya, G2G, government to government, tidak bisa langsung sekolah dengan sekolah, ya melalui Adikbud, bagaimana caranya agar terkoneksi. Saya kira ini teman-teman alumni kunjungan ke Australia di Indonesia itu saya kira luar biasa akan menyambut dengan baik ini. Begitu Ya. Pak Yanto. Ya, kalau G to G sulit ya, apa Z to Z, Zoom to Zoom, sehingga nggak perlu izin ya, nggak perlu saya izin. saya dengar saya dengar itu katanya itu harus melalui pemerintah itu kalau masuk ke wilayah sekolah itu ya. Jadi tidak apa-apa kalau Zoom to Zoom diingatkan, diperingatkan tidak boleh Zoom to Zoom ya kemudian ditindaklanjuti government to government Ya, yang oke. menggerakkan paling tidak, yang Ya, menggerakkan. Jadi kalau ya kita mungkin Kementerian Diktasmen itu bisa menggerakkan apakah kemudian melalui Adibud di Australia ini kan kalau Australia kan sudah terbina hubungan antara ya, beberapa kepala sekolah, pengawas, ya, guru-guru mata pelajaran apapun, tapi untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu luar biasa gunanya bagi murid-murid sekolah di Indonesia dalam khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin mata pelajaran bahasa Indonesia bisa loh Pak Yanto karena di Australia itu juga ada mata pelajaran bahasa Indonesia ya. sebagai bahasa asing. Atau kemitraan dengan negara lain yang berbahasa native speaker, English native speaker, bisa nggak? Artinya secara pedagogis justified nggak Pak Ali? Kalau saja misalkan ya, kita Oh sekolah-sekolah ya, perjanjian, ayo berkomunikasi, kamu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, saya dalam bahasa Inggris, sehingga apa yang mereka katakan bahasa Indonesia dijawab dengan bahasa Inggris. Itu saya kira win-win itu namanya. iya, iya bisa Enggak. juga, bisa. Apalagi kalau menggunakan AI, tapi agar kemudian tujuan pembelajaran bahasa yaitu untuk bisa membumikan konteks yang nyata dalam berkomunikasi itu jangan sampai terabaikan. Ya, Jadi ya, kalau dalam bahasa Inggris ya tentu tujuan utamanya adalah mereka punya pengalaman, agar mereka punya pengalaman berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris kepada hmm, orang-orang masyarakat komunitas yang tidak bisa berkomunikasi selain menggunakan bahasa Inggris. ya. Ya Tapi itu ya eh, Pak Yanto. ya, tapi kalau kita bahasa Inggris, dia suruh bahasa Indonesia suatu saat ya, itu kan bagus juga. Ada secara implisit kita Ya ya. secara implisit kita bisa dalam hati mengoreksi. Oh, mereka naik misalnya naik ke atas itu kadang-kadang kan dia bilang, oh naik ke tinggi. Wah, ini maksudnya naik ke atas gitu kan. Artinya bisa refleksi juga kita dan
Insya Allah itu Ya, betul. cara lah gitu. Cara, misalkan Betul. kita ngomong anak-anak Indonesia, we would like to discuss about. Oh, dia bilang, oh, discuss kok pakai Wah. about. Wah, ah, lucu nanti itu. Oke lah, ini ini adalah apa obsesi kita supaya pembelajaran mendalam bisa diterapkan dengan baik. Terutama kali ini bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa lain dan juga mata pelajaran yang lain. Terima kasih Pak Ali dan kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ketemu di Jakarta Amin. hari Senin. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum Insya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih